Hai guys, sekarang kita ada di Superindo. Hampir aku bilang Indomaret. Nah, sekarang kita lagi mau melihat-lihat dan mencari apa sih makanan-makanan yang sekiranya ada bioteknologi. Let's go. Di sini juga ada yogurt, nama Koko. Ini kok. Roti tawar. Hai guys. Jadi kita udah selesai belanja. Yeay. Ayo kita tunjukin Belanjaan apa aja yang kita beli di Superindo tadi. Jadi pertama ada roti yang berisi. Terus ini ada roti tawar, yeay. Merek. Sensor. Ya, maaf, roti tawar. Kita nggak di-endorse. Maaf bu. Lalu ada kecap Manis. manis, yeay. Dari ini udah meletot ya. kedelai hitam pilihan. Malika. Dan selanjutnya ada yogurt. Gimana deh? Kita beli 3 macam. Ya, 3 macam yogurt yang berbeda-beda. Oke. Yang pertama adalah squeeze yogurt. Di sini ada yogurt drink sama ini. Aku tau mereknya. Ini apa ya? Pokoknya dia tuh sasetan yogurt. Jadi ini unik banget. Unik banget dan baru banget. Makanya kita ambil. Yeay. Oke, di sini ada roti tawar yang termasuk ke dalam bioteknologi. Saya di sini akan menjelaskan bahan-bahan roti tawar yang terdapat tepung terigu berprotein tinggi, susu bubuk, telur ayam, mentega putih, air dingin, gula pasir, ragi, dan garam halus. Nah, di sini ragi roti itu menggunakan mikroorganisme utama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Mikroba inilah yang akan mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat pembentukan asam, aldehid, dan ester. Mikroba tersebut juga akan memproduksi CO2 sehingga dapat mengembangkan adonan. Lalu manfaat dari roti tawar ini mempunyai 4 manfaat. Yang pertama itu ada mengurangi resiko penyakit jantung, kedua menurunkan peradangan kronis, ketiga menekan resiko kematian dini, dan yang keempat itu menjaga kesehatan tulang karena mengandung banyak kalsium. Lalu ada proses pembuatan roti tawar, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proses pengadukan atau mixing, di mana merupakan tahap pertama dalam proses pembuatan roti yang membentuk adonan menjadi kalis. Lalu yang kedua ada kontrol temperatur selama proses pengadukan atau mixing, untuk mempertahankan agar terjadinya gesekan mekanis tidak memberikan efek panas yang berlebihan. Maka kita harus melakukan kontrol suhu adonan dengan jalan penambahan air dingin. Yang ketiga ada fermentasi akhir atau final proofing. Proses pengembangan adonan dengan jalan memberikan kondisi yang tepat bagi yeast dalam beraktivitas sehingga gas CO2 yang dihasilkan optimal. Yeast sendiri ini sangat dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu suhu dan kelembapan, pH, sumber makanan, dan cairan. Dan yang terakhir di sini terdapat proses pemanggangan, di mana dalam proses ini akan terjadi berbagai reaksi biokimia yang melibatkan inaktivitas enzim, yeast, perubahan pati, dan gluten dalam adonan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang yogurt. Jadi, bahan untuk membuat yogurt adalah air, gula, susu bubuk, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Dalam proses pembuatan yogurt, Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH. pH yang rendah mendenaturasi kasein pada susu sehingga menggumpal dan menfermentasi laktosa menjadi asam laktat dan memberikan rasa asam pada yogurt. Bakteri Streptococcus bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, dan mengatasi gangguan pencernaan. Nah, pada proses fermentasi, kedua bakteri tersebut bekerja secara simbiosis mutualisme dengan Lactobacillus bulgaricus memproduksi asam amino yang menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus thermophilus akan menghasilkan suasana asam yang merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Nah,
Manfaat dari yogurt itu sendiri antara lain adalah yang pertama untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, yang kedua baik untuk pencernaan, yang ketiga untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, yang keempat menurunkan resiko diabetes tipe 2, yang kelima menurunkan kadar kolesterol jahat, dan yang terakhir adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah cara membuat yogurt. Jadi ada 5 tahap dalam pembuatan yogurt. Yang pertama, panaskan susu murni dengan api kecil. Lalu setelah itu angkat susu dan dinginkan hingga suhu hangat kuku dalam suhu ruangan. Yang ketiga, masukkan bibit yogurt, kemudian aduk merata menggunakan alat aduk steril. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu tutup dengan serbet untuk menciptakan kondisi gelap, sebagai syarat hidup bakteri fermentasi selama 20-24 jam. Sesudah 24 jam akan muncul lapisan berwarna kekuningan kental di atas permukaan susu. Apabila masih kurang kental atau kurang asam, bisa didiamkan lagi lebih lama. Kemudian, apabila sudah kental, maka aduk sampai tercampur rata. Hai, di sini kita akan membahas produk hasil bioteknologi konvensional yaitu kecap. Orang Indonesia mana yang nggak tahu kecap? Kecap biasanya digunakan dalam nasi goreng, topping soto atau bakso. Kalau ada yang nggak tahu, astaga, perlu dipertanyakan. Jadi sekarang mari kita bahas tentang kecap. Kecap berbahan dasar kacang kedelai hitam yang ditambahkan gula, garam, serta bumbu-bumbu lain. Proses pembuatan kecap menggunakan mikroorganisme kapang, bakteri, dan kamir. Genus Aspergillus memegang peranan penting dalam proses fermentasi kapang atau pembuatan koji, di samping adanya peran genus Rhizopus dan Mudor. Proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat atau fermentasi koji dan fermentasi cair atau fermentasi moromi. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Hasil fermentasi padat disebut koji jika menggunakan Aspergillus sp, tetapi disebut tempe jika menggunakan Rhizopus sp. Selanjutnya, koji dikeringkan kemudian direndam dalam air garam 20-30%. Proses perendaman koji dalam air garam disebut fermentasi moromi. Mikroba yang berperan dalam fermentasi moromi adalah mikroba tahan garam seperti Hansenula sp, Zygosaccharomyces sp, dan Lactobacillus sp. Fermentasi moromi memerlukan waktu selama 14-28 hari. Cairan fermentasi moromi disebut moromi. Selanjutnya, moromi ditambah dengan rempah-rempah dan dikentalkan sehingga diperolehlah kecap. Ampas dari fermentasi moromi dapat digunakan sebagai pakan ternak. Fungsi dari kecap sendiri adalah penguat rasa masakan, pemberi warna hitam, mampu menetralkan rasa pedas, membantu mempercepat pencernaan, sumber antioksidan, memberikan energi pada tubuh, membantu menurunkan kadar kolesterol, menormalkan tekanan darah, mencegah penuaan dini, serta mengobati gejala radang tenggorokan. Jadi, ayo pakai kecap. Nah, itu tadi penjelasan kita dari barang-barang yang kita temukan yang memiliki bioteknologi. Yeay! Ya, sampai Bye. jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye! Ya, ngerekam. Dairy Milk Valentine Edition. Happy Valentine's Day.